Tenang saja, Bang Demon sudah di sini, cuy. Kembali lagi di channel kesayangan kalian semua, Bang Demon, yang selalu membahas kisah-kisah yang menarik, kisah-kisah menegangkan, horor, dan tentu saja mengerikan nih, cuy. Dan kali ini, cuy, kisah masih datang dari tanah air, lebih tepatnya dari Jawa Barat nih, cuy, di mana pada tahun 2023 lalu ada sebuah kasus yang sangat menggemparkan, cuy, di mana ada 3 orang laki-laki yang merupakan satu komplotan melakukan penghabisan nyawa kepada 9 orang, di mana kasus ini atau pembunuhan ini bermula dari penipuan, cuy, di mana seperti biasalah masyarakat masih banyak yang percaya dengan adanya tahayul menggandakan uang, dengan kekuatan supranatural bisa menggandakan uang. Dan karena tipu menipu dengan jalan iming-iming menggandakan uang inilah menjadi awal mula dari penghabisan nyawa ini, cuy. Dan korbannya sampai 9 orang nih, cuy. Ada 3 orang yang menjadi pelaku dari penghabisan nyawa ini, di mana yang pertama bernama Wawon Erawan alias Aki berusia 60 tahun. Kemudian ada Solihin alias Duloh 63 tahun dan Dede Solehudin berusia 35 tahun, cuy. 2 korbannya adalah tenaga kerja Indonesia atau TKI yang ingin menggandakan uangnya kepada Wawon, dan sisanya adalah keluarga dari para pelaku ini, cuy. Sungguh miris, bahkan ada istri, mertua, dan bahkan anaknya ikut dikorbankan, cuy, dengan alasan agar kejahatannya tidak terungkap. Nah, seperti apa sebenarnya kasus penghabisan nyawa atau pembunuhan berantai atau serial killer yang dilakukan oleh 3 orang ini yang kemudian dikenal dengan Wawon CS ini nih, cuy. Mari kita saksikan kisah selengkapnya. Kejadian ini mulai terungkap ketika ada 5 orang yang ditemukan tergeletak dengan mulut berbusa dalam rumah kontrakan di kawasan Kampung Ciketing Barat, nomor 2 RW 3, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi pada Kamis 12 Januari 2023 nih, cuy. Adapun kelima orang tersebut adalah Ai Maimunah yang berusia 40 tahun saat itu, kemudian ada Ridwan Abdul Muiz 20 tahun, Muhammad Rizwandi 16 tahun, Neng Ayu berusia 5 tahun, dan juga Solehudin alias Dede berusia 35 tahun nih, cuy. Dimana rintihan dari para korban ini pun membuat para tetangga akhirnya menemukan mereka sudah dalam keadaan sekarat. Dan diketahui nih, cuy, dari 5 orang yang mengalami keracunan tersebut, hanya 2 orang yang selamat, yakni Neng Ayu yang masih berusia 5 tahun dan juga Dede alias Solehudin yang saat itu berusia 35 tahun. Dan kemudian nanti akan diketahui jika Dede ini adalah salah satu pelakunya, cuy. Awalnya nih, kejadian ini diduga karena keracunan, cuy, awal-awalnya. Namun pada Kamis 19 Januari tahun 2023, fakta mengejutkan pun terungkap, cuy, di mana bukan karena keracunan, melainkan mereka sengaja diracun, cuy. Kapolda Metro Jaya saat itu, Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran, menegaskan kalau kasus tersebut adalah pembunuhan berantai atau serial killer, cuy. Dan mengejutkannya lagi nih, cuy, pelaku dari pembunuhan berantai tersebut menghabisi 9 orang korban, cuy. Dimana para pelaku tersebut adalah 3 orang yang bernama Wawon Erawan alias Aki, kemudian ada Solihin alias Duloh, dan Dede Solehudin yang ternyata juga merupakan korban keracunan di Bekasi, atau 1 dari 5 orang yang menjadi korban keracunan di Bekasi tersebut, cuy. Polisi menyebut jika pelaku bernama Wawon dan Duloh adalah partner in crime. Jadi mereka memang partner, cuy, melakukan kejahatan ini, cuy. Dan keduanya adalah teman akrab. Dan sementara si Dede ini
masih kerabat dari Wawon, dan modus mereka menghabisi nyawa korbannya adalah karena ingin menguasai hartanya dan juga agar kejahatan mereka tidak terungkap, cuy. Adapun cara yang mereka lakukan untuk menghabisi para korbannya, yakni pertama nih, korban akan diajak ke rumahnya, cuy. Kemudian dikasih sesuatu yang di dalamnya ada racunnya, misalkan dikasih kopi, cuy. Nah, jika ternyata nih korbannya masih bernapas meskipun sudah dikasih racun, cuy, korban tersebut akan dicekik sampai tewas, dan setelah itu nih cuy, jasadnya akan dikubur di dekat rumahnya, cuy. Dan disebutkan juga oleh Fadil Imran jika modusnya mirip dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Rian Jombang nih, cuy. Jadi Rian Jombang ini juga sama, adalah seorang pembunuh berantai nih, cuy. Oleh para korbannya nih cuy, terutama orang yang ingin menggandakan uang nih cuy, Wawon CS ini dikenal sebagai orang yang sangat sakti, cuy. Dia punya kekuatan gaib, punya kekuatan supranatural yang bisa menggandakan uang nih cuy. Misalkan uang 100 jadi 200, 300, 400 dan lain sebagainya, sehingga cepat kaya itu iming-imingnya, cuy. Dan sasaran yang mereka cari adalah tenaga kerja wanita atau TKW, dan korban pertama yang dihabisinya adalah TKW yang bernama Siti nih cuy. Hal ini bermula dari Siti terus menagih hasil penggandaan uang tersebut, dan lama-kelamaan karena terus tidak diberikan oleh si Wawon ini, maka Siti pun mulai mencurigai jika mereka adalah penipu. Nah, karena mulai terendus nih kebohongan mereka, maka si Wawon CS ini mulailah merencanakan untuk melakukan penghabisan nyawa nih cuy. Adapun cara yang dilakukannya, yakni si Wawon ini menyanggupi Siti, di mana ia menyuruh Siti untuk mengambil uang hasil penggandaan tersebut di Mataram, Nusa Tenggara Barat nih cuy. Wawon ini menawarkan Siti agar didampingi oleh Noneng, di mana Noneng ini adalah mertua dari si Wawon atau ibu dari istri Wawon yang bernama Wiwin nih cuy. Dan bersama si Noneng inilah si Siti kemudian berangkat ke Mataram, cuy. Akan tetapi bukannya sampai di Mataram, ternyata si Noneng pun diminta oleh si Wawon ini untuk mendorong si Siti ke laut saat dalam perjalanan menuju ke Mataram. Nah, entah negosiasi apa yang dilakukan antara Wawon dengan si Noneng ini, si Noneng pun menyanggupi dan mengiyakan. Dan akhirnya dalam perjalanan tersebut, si Noneng kemudian mendorong Siti ke laut, cuy. Alhasil Siti pun tewas tenggelam. Nah, jasadnya nih sempat hilang sampai akhirnya ditemukan warga dan dimakamkan di kampung halamannya di Garut, Jawa Barat, cuy. Nah, dan ternyata bukan Siti saja yang terus mendesak si Wawon agar memberikan hasil penggandaan uangnya, cuy. Ada juga tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita lain yang bernama Farida yang juga mendesak si Wawon untuk memberikan hasil dari penggandaan uang tersebut. Dan akhirnya nasib dari Farida ini sama seperti si Siti. Dan ternyata juga nih cuy, tenaga kerja Indonesia ini atau si Farida ini diketahui sempat tinggal bersama Wawon serta Duloh di sebuah rumah kontrakan yang berada di Kampung Babakan Curug, Kecamatan Ciranjang pada tahun 2021. Nah, kepada warga nih, si Duloh mengaku bahwa si Farida adalah anaknya, sementara si Wawon adalah suami dari Farida, cuy. Setelah 5 bulan mereka mengontrak di sana, mereka pun pergi tanpa melapor ke RT setempat, dan Farida pun kemudian dihabisi dengan cara diracun, cuy. Dan jasad dari Farida ini kemudian dikubur dalam lubang di rumah pelaku yang ada di kawasan Cianjur, Jawa Barat, cuy. Dan ternyata nih cuy, selain menghabisi 2 TKW atau TKI tersebut yakni Siti dan Farida, si Wawon CS ini juga melakukan pembunuhan kepada kerabat dekatnya, cuy. Dimana nih si Wawon kemudian menghabisi mertuanya sendiri yang bernama Noneng, cuy. Dimana tadi kita ketahui bahwa si Noneng ini
disuruh mendorong Siti ke laut dan akhirnya tewas cuy. Akan tetapi nih, untuk menghabisi mertuanya atau si Noneng bukan dilakukan oleh Wawon sendiri, akan tetapi ia menggunakan tangan sohibnya yakni Duloh cuy, di mana Noneng dihabisi karena Wawon takut kejahatannya diadukan oleh Noneng ke pihak berwajib cuy. Sebelum si Noneng ini dihabisi nih cuy, si Noneng diantarkan terlebih dahulu oleh Wawon ke rumah Duloh, dan sampai di sana cuy, kemudian si Duloh meracun si Noneng karena belum tewas, maka langsung dicekik oleh si Duloh. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 2019 atau setelah ia menghabisi Siti cuy. Dan setelah itu Noneng pun sempat dilaporkan hilang ke Polres Cimahi setelah kejadian pembunuhan tersebut. Akan tetapi saat itu masih belum terungkap dan masih juga belum ditemukan keberadaan si Noneng ini. Setelah si Noneng dihabisi cuy, di tahun yang sama yakni tahun 2019, giliran si Wiwin yang merupakan istri sekaligus anak Noneng. Ini si Wiwin ini adalah istrinya si Wawon cuy, dan sekaligus juga anak dari si Noneng cuy. Sangat, aduh nih suami macam apa nih, mertua dihabisi, istri dihabisi cuy. Dimana caranya pun sama persis dengan cara menghabisi si Noneng dan dilakukan oleh Duloh nih cuy. Dan setelah menghabisi keduanya, jasadnya kemudian dikubur dan dicor menggunakan semen di samping rumah si Duloh. Bahkan barang-barang pribadi milik mereka juga ikut dikubur dalam satu lubang tersebut, mungkin biar tidak meninggalkan jejak, atau salah satu cara untuk menghilangkan jejak cuy. Kalau misalnya diambil akan diketahui jejaknya cuy. Dan ternyata nih cuy, usut punya usut nih, ternyata si Wawon itu diduga memiliki istri sebanyak 6 orang cuy, termasuk juga istri siri. Dan ternyata 3 dari 6 istrinya tersebut menjadi korban pembunuhan dalam kasus ini cuy. Bener-bener si Wawon ini lelaki macam apa ini? 3 orang istrinya dihabisi cuy. Dimana nih cuy, sehabis si Wawon lewat Duloh menghabisi Wiwin, ternyata si Wawon kembali menghabisi istri sirinya yang lain yang bernama Halimah cuy, dimana dia dibunuh juga oleh partner in crime-nya yang juga bernama Duloh, yang sudah membunuh Noneng yang juga membunuh Wiwin cuy. Dimana nih cuy, si Halimah ini dihabisi oleh Wawon di rumahnya sendiri di kawasan Desa Babakan Mande, Cianjur, saat si Halimah ini berobat kepada si Duloh nih. Apalagi nih cuy, menurut keterangan polisi, jika orang-orang terdekat atau di lingkaran mereka, apalagi istri Wawon itu, tahu bahwa si Duloh ini juga orang yang sakti dan memiliki keahlian untuk pengobatan dengan menggunakan hal-hal yang berbau magic atau supranatural cuy. Akan tetapi nih cuy, saat dilakukan interogasi nantinya setelah ditangkap oleh polisi, ternyata si Wawon tidak tahu kalau Halimah ini dibunuh oleh partnernya yang bernama Duloh itu. Yang Wawon tahu, si Halimah ini tewas karena sakit berdasarkan pengakuan Duloh nih cuy. Nah ini nih aneh nih. Nah, setelah dibunuh, Halimah itu dikembalikan ke keluarganya di kampung halamannya di kawasan Cililin, Bandung, Jawa Barat. Dan disebutkan bahwa si Halimah itu meninggal karena sakit, padahal yang sebenarnya dihabisi oleh Duloh. Dan ternyata si Wawon juga tidak tahu tentang hal itu, karena yang ia tahu bahwa si Halimah tersebut meninggal karena sakit cuy. Singkat cerita nih cuy, pasca si Halimah tewas, kemudian si Wawon nih malah menikahi Ai Maimunah, di mana Ai Maimunah ini adalah anak dari Halimah cuy, di mana Halimah itu kan tadi dibunuh. Setelah dibunuh itu sekarang anaknya dinikahi oleh Wawon nih cuy. Aduh, Maimunah ini dijadikan istri ketiga oleh si Wawon. Dan saat itu juga nih cuy, kebetulan si Maimunah ini sudah cerai dengan suaminya yang dulu, atau mantan suaminya yang bernama Didin. Dari pernikahan si Maimunah dengan Didin, mereka memiliki 2 orang anak bernama Ridwan yang berusia 20 tahun dan juga Riswandi 16 tahun, di mana Ridwan dan Riswandi
ini menjadi korban pembunuhan juga, seperti yang disebutkan tadi sebelumnya kan ada 5 orang yang keracunan, salah satunya ya 2 orang ini nih cuy. Nah, sementara itu setelah menikah dengan si Wawon, si Maimunah ini memiliki juga 2 orang anak yang bernama Bayu yang berusia 2 tahun dan Neng Ayu yang berusia 5 tahun. Nah, Neng Ayu ini adalah salah satu yang selamat selain si Dede. Entah apa motifnya nih cuy, si Bayu juga anak kandungnya sendiri cuy yang masih berusia 2 tahun saat itu juga dihabisi oleh Duloh, dan jasad si Bayu ini lalu dikubur di rumahnya di Cianjur cuy. Dan dari sanalah barulah pembunuhan beralih ke lokasi yang membuat kasus ini terkuak, yakni di Bekasi cuy, di mana Ai Maimunah yang tak lain adalah istri ketiga dari si Wawon ini bersama Ridwan dan juga Riswandi yang merupakan anak tiri dari Wawon atau anak pernikahan dari Ai Maimunah dengan Didin ini juga ditemukan tewas karena menenggak kopi berisi racun tikus dan pestisida. Kandungan racun ini cuy mulanya terkuak setelah polisi memeriksa sampel kopi dan sampel isi lambung korban ke laboratorium forensik Polri, dan kemudian dalam pemeriksaan di rumah kontrakan di Bekasi, polisi pun mendapati lubang yang sebenarnya mau dipakai untuk mengubur para korban pembunuhan di Bekasi tersebut. Beruntung korban belum sempat dikuburkan karena keburu ketahuan oleh warga akibat dari mereka yang mungkin kesakitan dan berteriak-teriak. Kini warga datang ke sana dan ditemukanlah 5 orang itu yang keracunan. Jadi keburu ditolong oleh warga namun meninggal cuy. Jadi tidak bisa dikubur di galian yang telah dibuat itu. Nah, dan kemungkinannya nih cuy, jika mereka semua berhasil tewas tanpa diketahui oleh orang lain dan bisa dikubur, kemungkinan kejadian ini akan berlanjut dan korban-korban dari Wawon CS ini juga akan bertambah cuy. Dan Kapolda Metro Jaya saat itu, Fadil Imran, mengatakan jika motif pembunuhan yang dilakukan oleh ketiga pelaku kepada 2 TKI yakni Siti dan Farida adalah ingin menguasai harta korbannya. Caranya dengan menarasikan diri memiliki kemampuan supranatural untuk menggandakan uang. Tapi ketika para korbannya tak kunjung menerima kekayaan seperti yang dijanjikan, mereka pun terus menagihnya. Nah, karena khawatir aksi penipuan berkedok supranatural itu terbongkar, akhirnya Wawon dan Duloh mengeksekusi para korbannya tersebut. Wawon dalam pemeriksaan polisi berperan mengantar para korban yang kemudian dieksekusi oleh Duloh, dan adapun Dede nih cuy bertugas sebagai penggali lubang untuk mengubur para korbannya. Sementara itu, untuk motif Wawon CS membunuh istri dan 2 anak tirinya di Bekasi karena takut ketahuan aksi penggandaan uang milik TKW yang dilakukan mereka cuma tipu-tipu, dan kepada istrinya juga mereka takut cuy, mereka takut nanti suatu saat istrinya akan membongkar hal itu dan juga anak tirinya cuy. Dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Pol Hengki Haryadi, mengatakan total ada 1 miliar rupiah uang yang didapat oleh pelaku dari para korban yang tertipu oleh narasi mereka yang mengatakan bisa menggandakan uang. Dan polisi juga menduga korbannya bukan 2 orang melainkan lebih cuy. Dan dimulai dari tahun 2019 mereka mengumpulkan uang para TKW atau TKI ini cuy. Uang tersebut berada di rekening yang dibuat oleh Dede, akan tetapi kartu ATM-nya dipegang oleh si Wawon nih cuy. Selain hal itu nih, polisi juga mencurigai ada dugaan sosok lain yang menjadi target oleh Wawon CS ini. Dugaan ini muncul nih cuy karena polisi mendapatkan adanya lubang baru yang diduga akan digunakan untuk mengubur korbannya di rumahnya di Cianjur. Dan belum lagi nih cuy, ada 1 korban yang juga mau dibunuh
akan tetapi berhasil kabur, sehingga dugaan Wawon CS sudah punya target untuk dibunuh lagi semakin kuat cuy. Polisi bahkan mendapatkan kesaksian dari salah satu keluarga dekat tersangka yang mengatakan bahwa dirinya juga hampir menjadi korban pembunuhan si Wawon CS, akan tetapi ia berhasil melarikan diri dan kemudian bekerja menjadi TKW di Arab Saudi cuy. Terkait dengan hubungan Wawon Duloh dan Dede ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya saat itu, Truno Yudo, menyebutkan jika Wawon dan Duloh sudah berteman sejak lama, sementara si Dede Solehudin dengan Wawon adalah keluarga cuy, di mana Dede diketahui adik dari korban yang dibunuh yang bernama Ai Maimunah yang juga merupakan istri dari Wawon. Jadi komplotan keluarga ini membunuh keluarga juga. Dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat tanggal 2 Oktober tahun 2023, ketiganya dituntut hukuman mati cuy. Akan tetapi ketiganya kemudian menjalani vonis pada Rabu 1 November tahun 2023 dan si Wawon kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup cuy. Jadi ketiganya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup meskipun tuntutan dari jaksa adalah hukuman mati. Jadi sekian pembahasan kali ini tentang 3 orang pembunuh berantai yang bernama Wawon, Duloh, dan juga Dede, di mana ketiganya bekerja sama untuk menghabisi 9 orang yang awalnya adalah motifnya menggandakan uang, kemudian menjadi pembunuhan. Bahkan yang dihabisi adalah keluarga dekat dari para pelaku ini, termasuk istri, anak kandung, dan juga anak tirinya. Bahkan ada yang berusia 2 tahun. Jangan lupa selalu untuk menyaksikan channel Bang Demon, karena ini adalah channel yang keren sehingga perlu juga kalian menyebarkannya kepada teman-teman terdekat kalian dengan cara membagikannya. Kemudian jangan lupa juga di like, di komen, dan jangan lupa juga subscribe channel Bang Demon. Sampai jumpa.